Assalamualaikum, selamat sore Pak Albar. Waalaikumsalam. Selamat sore. Setelah putusan Pengadilan Negeri Wamena, untuk selanjutnya apa yang kaitan dengan putusan tersebut Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak? Terkait putusan perkara nomor 50 di Pengadilan Wamena terkait perkara pidana atas nama Haji Jamaluddin itu telah diputus tanggal 15 Desember 2022. Jadi kami telah menyatakan banding dan di tanggal 29 Desember kami sudah mengajukan memori banding untuk melakukan upaya hukum di Pengadilan Tinggi Jayapura. Karena alasan kami untuk mengajukan banding karena di dalam putusan perkara nomor 50 atas nama Haji Jamaluddin, di situ diputuskan pidana 10 bulan. Jadi dari tuntutan jaksa penuntut umum yang 1 tahun, dari 1 tahun 6 bulan, majelis hakim memutus 10 bulan untuk pidananya Haji Jamaluddin. Makanya kami mengajukan upaya banding karena saya selaku penasihat hukum telah berkoordinasi dengan terdakwa Haji Jamaluddin, dan terdakwa sendiri meminta untuk melakukan upaya banding karena tidak menerima dengan pertimbangan majelis hakim. Seperti itu. Iya Pak, dengan putusan itu berarti saudara Jamaluddin tidak ditahan Pak atau tidak dipenjara Pak? Saudara Jamaluddin tidak ditahan karena lepas demi hukum. Lepas demi hukum, jadi di dalam amar putusannya juga tidak ada memerintahkan untuk ditahan. Namun saya selaku penasihat hukum tetap mengajukan penangguhan penahanannya di Pengadilan Tinggi Jayapura karena hal itu harus dilakukan sekalipun di dalam putusan itu lepas demi hukum, tapi kami mengantisipasi jaksa penuntut umum juga punya hak untuk mengajukan perpanjangan penahanannya di Pengadilan Tinggi Jayapura karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri Wamena lagi, ini sudah masuk menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Jayapura. Jadi jaksa penuntut umum masih bisa untuk melakukan upaya untuk permohonan perpanjangan penahanan di Pengadilan Tinggi Jayapura. Jadi begitupun kami sebagai penasihat hukum, kami juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Karena itu sudah menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi untuk memutuskan apakah Jamaluddin ini masih bisa untuk ditangguhkan penahanannya menjadi tahanan kota, seperti itu. Jadi artinya meskipun saudara Jamaluddin tidak ditahan, meskipun diputus 10 bulan, itu artinya dikurangi masa tahanan Pak ya? Itu dikurangi masa tahanan ya. Karena waktu di penyidikan itu sempat ditahan. Artinya meskipun demikian tetap saudara Jamaluddin tetap banding Pak ya dengan putusan tersebut? Tetap banding karena tidak menerima dengan putusan 10 bulan. Saya sudah sampaikan dari awal, 1 hari pun saya selaku penasihat hukum tidak menerima dengan pertimbangan majelis hakim ketika mempertimbangkan bahwa Haji Jamaluddin ini dinyatakan bersalah. Kenapa demikian? Karena berdasarkan bukti material yang telah terungkap di persidangan, ini antara keterangan korban dengan keterangan saksi-saksi yang lain ini tidak bersesuaian. Justru keterangan dari terdakwa Jamaluddin yang sangat bersesuaian dengan
keterangan saksi-saksi yang lain menguatkan keterangannya Haji Jamaluddin yang menyatakan bahwa Haji Jamaluddin tidak pernah punya niat ataupun menggerakkan saudara Faisal untuk merugikan orang lain di dalam selama membangun hubungan bisnis seperti itu. Izin kembali ke delik, Pak. Berkaitan dengan perkara nomor 50 tersebut, ini adakah di dalam pledoi yang ada dirasa menjadi keberatan Bapak sebagai lawyer saudara Jamaluddin, Pak? Di dalam pledoi kami sama sekali majelis hakim tidak mempertimbangkan terkait masalah keterangan saksi-saksi yang tidak bersesuaian yang kami tuangkan di dalam pembelaan itu. Kemudian dari keterangan ahli yang telah kami ajukan juga tidak dipertimbangkan. Nah, malah majelis hakim yang dipertimbangkan yang menjadi titik fokusnya terkait masalah ini adalah kerugian yang dialami oleh si pelapor saudari Eka Satria, tapi tidak mempertimbangkan kerugian ini peristiwa hukumnya sehingga timbul kerugian itu seperti apa. Ini kan telah terungkap di dalam persidangan yang merupakan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan. Ini perpindahan barang antara pemilik barang saudari Eka Satria kemudian kepada saudara Faisal selaku pembeli yang membangun hubungan bisnis dengan saudari Eka Satria, kemudian dia memasarkan kepada orang lain, salah satunya kepada terdakwa. Ini harus dilihat. Ini harus dilihat. Apakah di sini yang punya niat untuk merugikan atau melakukan penipuan kepada saudari Eka Satria, apakah di sini saudara Faisal kah atau terdakwa? Yang terungkap di dalam persidangan adalah saudara Faisal yang telah menskenariokan, membangun skenario semuanya untuk menggerakkan saudari Eka Satria memberikan barang kepadanya, bukan terdakwa, karena terdakwa sama sekali juga tidak mengenal siapa ini saudari Eka Satria. Karena selama membeli barang-barang sembako kepada saudara Faisal oleh terdakwa ini, saudara Faisal sendiri yang menawarkan, kemudian memberikan, meyakinkan kepada terdakwa bahwa barang-barang yang dijualnya kepada terdakwa adalah barang milik saudara Faisal sendiri, bukan milik orang lain. Berkaitan dengan pledoi kembali, itu karena saya melihat secara real ya, ada beberapa materi pledoi seperti recorder atau bukti rekaman. Apakah itu akan menjadi titik berat pada saat banding di pengadilan tinggi, Pak? Itu juga kan pada saat kami mengajukan memori banding di pengadilan Wamena, juga sekalian kami telah meminta untuk melakukan pemeriksaan berkas yang akan dikirim di pengadilan tinggi Jayapura. Nah, itu juga salah satunya yang termasuk di dalam berkas-berkas yang akan dikirim adalah bukti-bukti rekaman. Bukti-bukti rekaman yang telah kami ajukan sebagai bukti, yang isinya di situ adalah percakapan antara saudara Faisal, saudara Roni Oktora dan terdakwa, dan ada saudara Yanto juga di situ yang selaku sesama rekan anggota TNI, rekan dari saudara Faisal. Nah, di situ di dalam rekaman itu sangat jelas pengakuan dari saudara Faisal bahwa selama ini hanya mengatasnamakan atas nama terdakwa, menjual namanya terdakwa kepada saudari Eka Satria oleh saudara Faisal, bahwa yang memesan barang
kemudian yang menyepakati harga dari saudari Eka Satria adalah terdakwa. Di dalam rekaman itu ada pengakuan-pengakuan dari saudara Faisal bahwa saudara Faisal sendiri hanya sengaja menjadikan nama terdakwa ini sebagai alat untuk menggerakkan saudari Eka Satria supaya bisa dipercaya oleh saudara Faisal. Ya oke Pak, meskipun putusan sudah diputuskan, tetapi setelah saya melihat ya bahwa materi pledoi salah satunya adalah bukti rekaman tidak menjadi pertimbangan oleh majelis hakim. Apakah putusan ini sangat disesalkan? Adanya putusan ini tentunya ini kami jadikan sebagai pelajaran untuk kedepannya. Yang kedua, putusan ini tentunya kami sangat sesalkan. Karena apa? Banyak hal yang telah terungkap di dalam persidangan yang merupakan bukti material yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Kenapa cuma mempertimbangkan terkait masalah kerugian di sini? Kalau kita lihat dari sisi pembuktian negatif yang diatur di dalam KUHP, ini harus 2 alat bukti yang cukup. Jadi dia harus dominan 2 alat bukti yang cukup untuk bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka ataupun terdakwa ataupun menjadi terpidana. Nah, ini yang akan menjadi pertanyaan kami. Alat bukti yang dimaksud di dalam perkara ini, alat bukti yang mana? Apakah ada keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa ini telah melakukan penipuan dengan cara menggerakkan atau dengan cara berbohong untuk mendapatkan keuntungan dari saudari Eka Satria ataupun dari saudara Faisal? Ini sama sekali tidak ada keterangan saksi yang menyampaikan demikian di dalam persidangan. Ataukah ada bukti surat yang dapat dijadikan petunjuk bahwa terdakwa ini telah melakukan penipuan? Sama sekali tidak ada. Nah, yang dijadikan bukti di sini hanya semata-mata kerugian, dan itu saya katakan itu bukan merupakan bukti. Bukan merupakan bukti. Yang harus dibuktikan di sini seperti apa peran terdakwa dalam melakukan penipuan. Ini sama sekali di dalam dakwaan tidak diceritakan, tidak diuraikan seperti apa perannya. Enggak, tidak ada itu. Oke baik Pak, berkaitan dengan materi banding apakah sudah masuk di pengadilan tinggi Pak? Ini kan pada saat kami masukkan tanggal 29 Desember bertepatan waktu hari kerja jam kantor. Jadi tanggal 30 masih bisa, kalau memang dari pengadilan Wamena sudah mengirim di tanggal 30 itu ke pengadilan tinggi, berarti sudah masuk. Baik Pak, berarti tinggal menunggu panggilan saya Pak ya? Tinggal menunggu pemberitahuan. Iya, maksudnya pemberitahuan. Aja. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Baik. Ya, saya ucapkan selamat tahun baru. Semoga Bapak Albar Yusuf SHMH beserta rekan-rekan semoga kemudahan untuk membantu masyarakat mengenai berbagai masalah. Amin. Ya, terima kasih Pak.